Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk agar sinyal di sini stabil, saya mematikan videonya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai agenda kita pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz Misbah, apakah mendengar saya? Tidak ada sinyal kayaknya, Tat. Ya, sepertinya tidak ada sinyal. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada pemateri utama pada malam hari ini, yaitu Ustaz Bahtiar Setianto. Pada Ustaz Bahtiar Setianto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan rutinan kajian Wisma pada malam Ahad, pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita laksanakan sunnah-sunnahnya, kita amalkan sunnah-sunnahnya, dan kita teladani akhlaknya, serta kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik siswa SMIT semuanya yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan tentang sholat berjamaah. Urgensi sholat berjamaah di masjid. Baik anak-anak semuanya, mengapa saya mengambil tema ini? Karena sejatinya sholat berjamaah di masjid adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, yaitu muslim laki-laki. Karena saya melihat ketika banyak anak muda di zaman sekarang untuk melaksanakan sholat berjamaah itu lumayan susah. Masih dikalahkan dengan urusan dunia yang tidak begitu penting dan juga melalaikan. Sebenarnya bagaimana urgensi sholat berjamaah di masjid? Apa saja manfaatnya ketika kita sholat berjamaah di masjid, yang padahal sangat luar biasa manfaat ketika seorang laki-laki yang mampu mengalahkan sifat hawa nafsunya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Untuk yang pertama, ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka dosa kita akan diampuni. Seperti hadis dari riwayat Ibnu Majah nomor 766 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berwudu dan membaguskannya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki, kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk masjid, dan jika masuk masjid, maka ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholatlah yang menahannya dari keinginan pulang." Menurut hadis tersebut, bahwasanya dijelaskan ketika kita sholat, kemudian kita berwudu dari rumah,
lalu melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Jadi saran saya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya, jika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka luangkan waktu atau utamakan untuk berwudu dari rumah supaya dosa-dosa kita diampuni dalam setiap langkahnya. Seperti itu. Yang kedua, sholat berjamaah yaitu pada saat isya dan subuh. Dua sholat ini merupakan sholat yang paling susah untuk kita laksanakan. Karena godaannya sangat besar dan pahalanya pun juga sangat besar. Bahkan Rasulullah pernah bersabda ketika barang siapa yang tidak bisa mengerjakan sholat subuh dan isya ini dalam sholat berjamaah, maka bisa dikatakan orang itu adalah orang yang munafik. Ciri-ciri orang-orang yang munafik. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah setiap harinya. Dan untuk sholat berjamaah 5 waktu haruslah mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Karena tidak mudah untuk mengalahkan hawa nafsu kita untuk dunia, dan akhirnya kita akan terbengkalai. Kita akan lalai terhadap sholat berjamaah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 205 dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat 1 malam. Itulah keutamaan dari sholat berjamaah isya dan subuh. Tentunya sholat maghrib, duhur, dan asar yang secara dikerjakan secara berjamaah, maka mempunyai keutamaan masing-masing. Dan semua sholat ini adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita benar-benar mencintai Rasulullah, ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk kita, maka seharusnya kita harus mencontoh dan meneladani sifat Rasulullah, yaitu semangat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian, apa pentingnya sholat berjamaah di masjid? Seberapa penting? Silakan didengarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang yang bermata buta dari kalangan sahabat Nabi mendatangi Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang buta berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menuntunku untuk mendatangi masjid. Laki-laki tersebut meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diberi keringanan untuk sholat di rumahnya. Jadi orang yang buta ini meminta keringanan untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika laki-laki tersebut berpaling, Rasulullah SAW memanggilnya kembali dan bertanya, apakah kamu mendengar adzan panggilan untuk sholat? Laki-laki tersebut menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu jawablah, datanglah ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal orang tersebut yaitu orang yang buta. Coba teman-teman bayangkan saja, orang yang buta tidak bisa melihat jalan ketika sholat berjamaah. Ini aja untuk dianjurkan sholat di masjid berjamaah. Bagaimana dengan kita yang bisa melihat dengan jelas dan mempunyai hati yang kuat, mempunyai semangat yang kuat, bisa berjalan, mempunyai 2 kaki. Apa kita tidak malu dengan Rasulullah? Coba antum mikir sendiri. Kemudian, tidak ada sholat kecuali uzur. Di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan, kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Hadis riwayat Abu Daud nomor 551, Ibnu Majah nomor 793.
disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ini merupakan suatu hadis yang sangat luar biasa. Karena ketika kita mendengar azan, kemudian kita sengaja tidak mendatanginya, kecuali tanpa udzur, maka tidak ada salat bagi kita. Itulah yang sangat merugikan bagi kita semuanya, dan kita harus berhati-hati tentang urusan salat. Bahkan Hasan Al-Basri pernah mengatakan, jika urusan salat tidak kamu anggap penting, lalu urusan apa yang kamu anggap penting sebenarnya? Kemudian yang selanjutnya yaitu urgensi salat berjamaah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku ingin sekali memerintahkan untuk ditegakkan salat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku berjalan bersama beberapa orang pembawa kayu bakar untuk mendatangi kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah mereka dengan api." Hadis riwayat Bukhari nomor 7224. Muslim nomor 651. Coba bayangkan, ketika ada orang di zaman sahabat Nabi dan tidak melaksanakan sholat berjamaah, Rasulullah ingin membakar rumah mereka. Ini merupakan tanda bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu sangatlah penting bagi umat Islam, bagi laki-laki. Karena sejatinya laki-laki harus sholat berjamaah di masjid dan sunnah untuk yang perempuan. Karena di sini laki-laki semua, maka sangat dianjurkan dan bisa dikatakan menjadi wajib. Yang selanjutnya, bahkan di zaman Nabi, orang yang tidak sholat berjamaah di masjid sebuah kentara atau sebuah tanda sebagai orang yang munafik. Nabi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Barang siapa yang ingin ketika berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu di tempat dikumandangkan azan, yaitu di masjid. Karena Allah telah mensyariatkan kepada Nabi jalan petunjuk. Dan salat 5 waktu di masjid adalah salah satu di antara jalan-jalan petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang tidak ikut sholat berjamaah ini, ia sholat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh kalian akan tersesat. Dan sungguh aku melihat dahulu, kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh dahulu ada sahabat yang dibopong ke masjid dan ditopang di antara dua lelaki agar bisa berdiri untuk sholat di shaf. Hadis riwayat Muslim nomor 654. Coba kita merenung sedikit. Ketika ada kata-kata ketika aku melihat dahulu kami para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik. Jadi para sahabat dulu semuanya melaksanakan sholat jamaah di masjid. Jika orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka bisa dikatakan itu adalah orang yang munafik yang jelas kemunafikannya. Ini adalah suatu tamparan keras untuk kita supaya kita tidak mudah untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Hati-hati teman-teman semuanya, nasihat dari saya dan untuk teman-teman semuanya. Ini merupakan yang urgen, sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, semangat para sahabat. Di antara apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini pun menjelaskan tentang perbedaan antara para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian kita kaum muslimin di zaman sekarang. Beliau radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah Ta'ala besok dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu, di mana ketika diseru datang ke masjid untuk berjamaah.
Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya sholat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid merupakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini bukan maknanya kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak mengapa. Bukan itu. Makna sunanil hud. Di sini merupakan syariat Rasulullah SAW yang hukumnya wajib. Jadi bisa dikatakan sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki yang balik itu hukumnya wajib, teman-teman semuanya. Jangan lupakan hal tersebut. Karena supaya teman-teman semangat untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian seperti orang yang tidak sholat di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah, niscaya kalian akan sesat. Aku melihat para sahabat tidak ada yang absen dari sholat jamaah kecuali orang munafik yang sudah maklum kemunafikannya. Dari sini kita mengetahui bahwa pada zaman sahabat, kalau seseorang tidak berjamaah di masjid, maka dia merupakan orang yang munafik, yang kemunafikannya sudah diketahui oleh mereka semuanya. Kemudian beliau berkata, dan sesungguhnya ada orang dari kalangan sahabat di zaman beliau yang sakit tidak bisa jalan dipapah di antara 2 orang sampai diberdirikan di shaf. Ini merupakan tanda sangat pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang balik. Adapun kita diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, ada uzur yang membolehkan orang tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Di antaranya sakit yang menyulitkan seseorang untuk hadir ke masjid. Kemudian hujan deras, jalan yang licin, dan adanya angin atau cuaca yang sangat tidak terkondisi, sehingga akan menyulitkan seseorang untuk berjamaah di masjid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dahulu Nabi memerintahkan muadzin berazan, lalu di akhirnya ditambahkan lafaz shollu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian ketika malam sangat dingin atau hujan dalam safar. Hadis riwayat Bukhari nomor 616, Muslim nomor 699. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah hujan. Beliau bersabda, bagi kalian yang ingin sholat di rumah dipersilahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 698. Teman-teman semuanya, dapat kita simpulkan bahwa urgensi sholat berjamaah di masjid merupakan sangatlah penting. Yang paling digarisbawahi dari semuanya itu adalah yang pertama, para sahabat ketika zaman Rasulullah itu merupakan sahabat yang paling rajin dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tanda seorang munafik adalah orang yang tidak melaksanakan sholat jamaahnya di masjid. Itu merupakan tanda pada zaman Nabi, tandanya seorang munafik seperti itu. Jadi nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman semuanya, hati-hati ketika kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka bisa jadi kita dicap sebagai orang yang munafik. Naudzubillah. Yang kedua, tadi ada hadis yang mengatakan bahwa ketika ada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka rumahnya akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah tanda bahwasanya kita diharuskan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan jika kita tidak sholat berjamaah di masjid pas zaman Rasulullah, maka Rasulullah akan membakar rumah kita. Bayangkan saja. Cuma masalah sholat berjamaah di masjid. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya, untuk supaya kita
bisa sholat berjamaah di masjid, maka kita harus mempunyai semangat yang kuat. Dan tidak ada alasan kecuali uzur. Ketika kita sakit, atau ketika cuacanya buruk, hujan yang deras, ataupun banjir, maka itu diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Ya, mungkin pada malam hari ini itu saja kajian Wisma pada malam hari ini. Semoga kita diberikan semangat, diberikan iman yang kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid secara rutin dan setiap harinya memiliki peningkatan yang luar biasa. Tetap semangat dan jaga kualitas iman dan kualitas imun kita. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoga. Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Bahtiar Isdianto atas pengingatannya dan inspirasinya kepada kita semua. Betul sekali ya. Saya ingat sekali ketika Ustaz Bahtiar Isdianto ini masih kita masih sering ini ya, sering tinggal di Wisma bersama itu ya. Iya. Sering sekali Ustaz Bahtiar itu benar-benar mengingatkan saya untuk sholat bersama di masjid. Dan suatu saat Ustaz Bahtiar itu status di WA itu ya intinya walaupun kita punya teman gini, kita ceritanya punya teman, kemudian kita ngobrol sama teman kita ayo sholat subuh atau ayo sholat tapi teman kita lah, terus kita harusnya tetap berangkat sholat gitu. Yang penting tugas kita sudah mengingatkan gitu. Ini menjadi tangkiran untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Baik, itu jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Bahtiar atas pengingatannya kepada kami semua. Semoga di Wisma SMA Internal Hidayah bisa konsisten ya, bisa istiqomah dalam sholat berjamaah di masjid. Amin. Untuk menutup agenda kita, marilah kita tutup dengan jangan lupa untuk mengisi presensi sesuai dengan isian presensi yang sudah dikirimkan di pekan-pekan sebelumnya ya. Baik, untuk menutup marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari saya itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.